Pernah nggak sih kalian ngalamin hal ini? Datang ke minimarket sebentar, parkir cuma 5 menit. Pas keluar, tiba-tiba ada seseorang yang bilang, "Parkirnya bang." Padahal tempat parkirnya cuma di pinggir jalan. Tidak ada mesin parkir, tidak ada karcis resmi, tidak ada papan tarif. Tapi hampir selalu ada tukang parkir. Pertanyaannya, kenapa fenomena tukang parkir liar ini begitu banyak di Indonesia? Apakah ini sekadar kebiasaan masyarakat atau sebenarnya ada masalah yang lebih besar di baliknya? Kalau kita perhatikan, fenomena tukang parkir liar sebenarnya cukup unik. Di banyak negara lain, parkir biasanya dikelola oleh pemerintah daerah, perusahaan pengelola parkir, atau mesin parkir otomatis. Semua sistemnya jelas. Ada tarif, ada karcis, ada aturan. Namun di Indonesia, terutama di kota-kota besar maupun kecil, sering kita temui parkir yang dikelola secara informal. Artinya, tidak selalu ada sistem resmi. Sebaliknya, seringkali muncul individu atau kelompok yang mengatur parkir secara mandiri. Dan lama-lama, itu menjadi hal yang dianggap normal. Salah satu alasan terbesar munculnya tukang parkir liar adalah faktor ekonomi. Di Indonesia, masih banyak orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan formal. Sementara untuk menjadi tukang parkir, syaratnya hampir tidak ada. Tidak perlu pendidikan tinggi, tidak perlu modal besar. Cukup berdiri di tempat yang ramai kendaraan. Dalam sehari, jika lokasi cukup ramai, penghasilan dari parkir bisa lumayan. Mungkin tidak besar, tapi bagi sebagian orang, itu bisa menjadi cara cepat untuk mendapatkan uang harian. Karena itulah, profesi ini sering muncul di tempat-tempat strategis seperti minimarket, warung makan, pasar, tempat nongkrong, dan pinggir jalan yang ramai. Selain faktor ekonomi, ada juga faktor sistem pengelolaan parkir. Di banyak tempat, pengaturan parkir belum sepenuhnya tertata dengan baik. Beberapa area parkir sebenarnya berada di pinggir jalan umum, trotoar, atau lahan yang tidak memiliki pengelola resmi. Karena tidak ada sistem yang jelas, akhirnya ruang kosong itu diisi oleh orang yang melihat peluang ekonomi. Lama-lama mereka mulai mengatur kendaraan, membantu pengendara parkir, bahkan menjaga kendaraan. Dan akhirnya muncul semacam sistem parkir tidak resmi. Faktor lain yang cukup unik di Indonesia adalah budaya sosial masyarakat. Banyak orang sebenarnya tahu bahwa parkir tersebut tidak resmi, tapi tetap memberikan uang. Kenapa? Karena ada rasa tidak enakan. Bayangkan situasi ini. Seseorang membantu mengarahkan parkir kita. Saat keluar, dia berdiri di depan motor atau mobil kita. Secara psikologis, rasanya sulit untuk tidak memberi uang. Akhirnya, kebiasaan ini terus berulang. Semakin sering orang memberi uang, semakin kuat juga sistem parkir informal ini bertahan. Di beberapa tempat, fenomena tukang parkir liar bahkan tidak lagi bersifat individu. Terkadang ada kelompok tertentu yang mengatur wilayah parkir. Artinya, satu area parkir bisa menjadi semacam wilayah kerja. Orang lain tidak bisa sembarangan mengambil tempat tersebut. Dalam beberapa kasus, penghasilan parkir juga bisa dibagi kepada pihak tertentu. Hal ini membuat parkir liar menjadi lebih terorganisir meskipun tidak resmi. Dan karena sudah berlangsung lama, sistem ini menjadi sulit dihilangkan. Mungkin kita bertanya, kenapa fenomena ini sulit sekali dihapus? Jawabannya karena masalah ini bukan hanya soal parkir, tapi juga terkait dengan lapangan pekerjaan, ekonomi masyarakat, kebiasaan sosial, dan sistem pengelolaan kota. Jika tukang parkir liar langsung dihilangkan tanpa solusi lain, maka ada orang-orang yang kehilangan sumber penghasilan mereka. Karena itulah penanganannya sering menjadi dilema. Fenomena tukang parkir liar sebenarnya menggambarkan sesuatu yang lebih besar. Ini bukan hanya soal parkir, tapi juga tentang bagaimana masyarakat mencari cara untuk bertahan hidup di tengah keterbatasan ekonomi.
Di sisi lain, ini juga menunjukkan bahwa sistem pengelolaan kota masih perlu diperbaiki, mulai dari penataan parkir, penyediaan lapangan pekerjaan, hingga regulasi yang lebih jelas. Karena pada akhirnya, setiap fenomena sosial yang kita lihat di jalanan biasanya selalu memiliki cerita yang lebih kompleks di baliknya. Dan mungkin memahami masalahnya adalah langkah pertama untuk menemukan solusinya.